kata bahagia dan kata tenang sebetulnya. Kata bahagia, kata tenang, dan kata damai. Sebetulnya cuma 3 kata ini nih. Dari semua goal yang kita mau capai dalam kehidupan kita. Baik itu dari sisi ingin mencapai satu sisi materi yang kita mau, atau sisi sesuatu yang sehubungan dengan relationship, atau sehubungan dengan karir. Pasti ujung-ujungnya di setiap apa yang kita mau capai dari sisi materi yang kita mau dapatkan, ujungnya berakhir pada rasa pasti. Halo semuanya. Hai hai. Baik, Teh Feby udah hadir. Ada Mbak Susilawati, ada Mbak Jenny, ada Kak Eri, ada Mbak Menda atau Mas Menda itu ya. Ya, Dan ada Mbak Devi tentunya. Baik, Assalamualaikum sahabat semuanya dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa, bertatap layar lagi. Dan jangan lupa ikuti channel terbaru TVB ya, namanya channel Abundant Revolution. Nah, di situ nanti akan banyak video-video keren, eksklusif yang sengaja kita create biar teman-teman bisa naik level dan take off lebih cepat dan lebih kenceng gitu ya. Sahabat semuanya, kita tahu bahwa selama ini ketika kita tumbuh ya, kadang kita sering sekali sibuk mencari pengakuan. Entah itu cinta ya, dari orang tua, dari sosial media, dari teman, bahkan dari Tuhan gitu ya. Oke, mohon dibisukan dulu. Kemudian di satu titik kesadaran gitu ya, nanti mungkin Teh Feby bisa mengeksplor lebih detail. Kita tuh terkadang mulai lelah gitu. Sebenarnya saya nggak bercerita tentang orang lain, saya sedang bercerita tentang diri saya sendiri. Saya pernah mengalami fase itu. Akhirnya saya kemudian sadar mulai lelah menjadi versi yang disukai oleh orang lain. Karena itu halus banget gitu ya, halus banget gitu. Kadang kita perlu pengingat gitu. Kita ingin kembali lagi bisa menjadi versi yang sebenarnya dari diri kita yang seapa adanya, tanpa kemudian sungkan, tanpa kemudian harus mencitrakan diri seperti ini, seperti itu, dan itu tidak semua orang ternyata bisa dapetin hal itu dengan mudah. Itu sebuah proses ya. Tentu ini akan kita bahas detail dengan TVB. Kita akan belajar kira-kira apa sih artinya menjadi apa adanya itu. eh jadi mungkin seperti itu, Teh. Kira-kira kapan pertama kali Teteh menyadari bahwa mencari validasi itu justru malah menjauhkan kita dari diri sendiri. Ini tema yang berasal dari apa ya? Kegelisahan yang senantiasa bergelayut di dalam diri gitu ya. Karena nggak enak rasanya kita ingin terlihat baik, ingin terlihat settle, ingin terlihat keren. Kadang kita juga membohongi diri kita sendiri. Bagaimana Teh Feby merespon hal ini? Monggo Teh. ya Mas Hendra, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih udah hadir pada siang hari ini. Senang sekali melihat wajah-wajah penuh senyum. Mas Hendra kasih pembukaan pertanyaannya seru banget sih. Betul Mas Hendra, hampir semua orang sepertinya mengalami fase ini ya. Fase di mana kita butuh validasi dari luar, di mana kita butuh kayak pengakuan gitu bahwa dirasakan keberadaan ada, dirasakan keberadaan asik gitu, dirasakan keberadaan itu mumpuni atau apapun itu gitu. Betul Mas. Jadi sesuatu yang terlalu sangat kita harapkan ya, validasi dari luar atau penilaian dari luar, itu jatuhnya memang udah pasti lelah gitu. Karena mau seberapa kuat dan besar pun effort kita untuk memenuhi hasrat atau penilaian orang lain, itu udah pasti nggak akan selesai-selesai gitu. Udah pasti nggak akan selesai-selesai dan ujungnya udah pasti kita capek gitu.
Di fase itu banyak sekali teman-teman yang mengalami alur seperti ini. Jadi memang perlu disadari bahwa natural sejati kita tuh sebetulnya sangat simpel gitu, Mas. Menjalani hidup itu sebetulnya sangat-sangat simpel sekali sebetulnya. Menjalani semua apa adanya aja sesuai dengan rasa hati saat ini merasakan apa gitu. Saat ini lagi merasakan resah, ya udah, rasain aja resah itu. Saat ini sedang merasakan happy, ya udah, rasakan aja rasa happy itu gitu. Jadi memang jika kita selalu memenuhi ekspektasi dari eksternal, itu udah pasti jatuhnya lelah. Karena itu hanya gambaran sebuah topeng sebetulnya. Sebuah topeng yang selalu kita gunakan dan kita pakai, yang sesungguhnya koridor yang paling jujur gitu ya, yang paling jujur, yang paling natural untuk pada akhirnya itu bisa kita terima, yaitu rasa hati di lubuk hati yang paling dalam. Apakah kita menemukan rasa bahagia? Apakah kita menemukan rasa tenang? Apakah kita menemukan rasa damai gitu? Jadi sebenarnya kalau mau nyaman dan bahagia menjalankan hidup ini, cukup jujur aja sama rasa. Karena ujung dari semua pencarian itu sebetulnya cuma kata bahagia dan kata tenang sebetulnya. Kata bahagia, kata tenang, dan kata damai. Sebetulnya cuma tiga kata ini nih. Dari semua goal yang kita mau capai dalam kehidupan kita. Baik itu dari sisi ingin mencapai satu sisi materi yang kita mau, atau sisi sesuatu yang sehubungan dengan relationship, atau sehubungan dengan karir. Pasti ujung-ujungnya di setiap apa yang kita mau capai dari sisi materi yang kita mau dapatkan, ujungnya berakhir pada rasa pasti. Itu berujung pasti akan berakhir pada rasa gitu. Dan rasa ini yang nggak pernah bisa kita bohong sebetulnya. Nah, rasa naturalnya manusia, rasa sejatinya kita secara natural, itu defaultnya adalah kebahagiaan dan ketenangan. Jadi biasanya ketika sudah mulai ada rasa plong atau ada rasa tenang, berikutnya biasanya dia muncul tuh Mas setitik rasa bahagia gitu. Jadi tahapan menuju bahagia itu biasanya dia ada ketenangan dulu, ada kedamaian dulu, baru dia muncul tuh rasa bahagia. Nah, bijaksananya dalam menjalankan hidup ini, kejarlah satu titik itu gitu. Satu titik ketenangan, satu titik kebahagiaan. Maka sisi-sisi yang lainnya, sehubungan dengan materi, sehubungan dengan relationship, sehubungan dengan kesehatan, sehubungan dengan karir, atau sehubungan dengan apapun goal yang kita mau, itu biasanya akan datang sendiri. Karena core utama dari semua goal itu yaitu rasa tenang dan rasa bahagia. Jadi inilah yang sebetulnya akan jadi tujuan utama semua manusia akan menuju ke arah itu. Dan sebetulnya dua judul ini, ketenangan dan kebahagiaan ini, inilah sejati kamu, inilah diri kamu, itulah natural kamu. Karena defaultnya semua manusia itu landasan latar belakangnya itu adalah itu. Ketenangan, kebahagiaan, dan dia diliputi oleh cinta tanpa batas gitu. Nah, sehubungan dengan yang tadi Mas Hendra tanyakan, validasi dan lain-lain, ketika ada keinginan-keinginan yang apa ya, yang dilingkupi oleh sebuah keinginan dari ego gitu, ingin dinilai orang atau ingin divalidasi atau ingin dirasakan keberadaan ada atau ingin dialah yang jadi center perhatian gitu, ingin diakui gitu. Sebenarnya keinginan itu wajar sih, ada karena kan kita punya rasa dan nafsu ya. Tapi kalau kita mau cerna lebih jauh, seandainya kita mau pulang balik ke naturalnya kita, keinginan-keinginan ini nanti akan terlampaui atau akan mengalir dengan sendirinya secara flowing, Mas. Tapi jika kita keinginannya itu ngotot gitu istilahnya, justru keinginan-keinginan inilah jika tidak terjadi, itulah awal munculnya penderitaan Mas Hendra. Iya. Itu.
Oke, Muncul oke. penderitaan awalnya dari situ. Itu sebabnya kenapa di materi Abundant Revolution itu kita belajar untuk banyak melepas, Mas. Untuk banyak melepas. Melepas apa? Melepas dari begitu banyaknya kemelekatan kita terhadap begitu banyak hasrat gitu. Padahal Mas Hendra, substansi hidup yang paling simpel kalau kita mau menikmati hidup ya. Pertama, kita dikasih nafas. Mhm. Kedua, kita dikasih sehat. Ini standar minimal kalau kita mau syukuri ya Mas, kalau mau mulai dari mana gitu. Pertama, kita punya nafas dulu. Kedua, kita dikasih sehat. Ketiga, minimal ada makan buat hari ini. Itu udah standar minimal untuk kita bersyukur. Kamu bersyukur aja dulu untuk satu titik itu. Janji Tuhan dalam kitab suci terbesar kita gitu ya. Ketika kamu bersyukur pasti ditambahin. Nah, mulai aja dari situ, dari step-step itu. Kalau yang sakit gimana teh? Ya bersyukur aja masih dikasih nafas. Kalau yang punya utang gimana teh? Ya bersyukur masih dikasih nafas, masih dikasih sehat, masih bisa bilang terima kasih walaupun itu belum diterima gitu. Karena keajaiban-keajaiban itu ternyata datang dari rasa syukur yang di atas rata-rata. Itu sih Mas kuncinya. Oke, oke, siap teh. Jadi kalau misalnya kita masih sibuk untuk kemudian membangun citra, bahkan terkadang juga eh demi sebuah gengsi itu kadang membuat pengakuan kan, kadang terhadap teman. Oke, aku sebenarnya udah sampai di 12 digit loh, padahal baru 9 digit, padahal baru 10 digit dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gini Teh, kenapa ya kita itu kayak haus banget dengan pengakuan-pengakuan tersebut gitu kan? Dan solusinya bagaimana supaya kita bisa perlahan-lahan tuh bener-bener menjadi diri kita sendiri. Oke kok, aku kelihatan nggak sempurna, nggak masalah. Kok itu kan butuh sebuah jiwa yang besar, yang memang sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. Dan saya pikir itu nggak mudah ya, butuh latihan gitu. Nah, kita ingin ingin gali dari Teh Feby, kira-kira tipsnya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan biar ngebantu teman-teman semuanya ini biar perlahan-lahan bisa melepaskan sesuatu yang sebenarnya itu bukan dari diri kita yang sebenarnya gitu. Monggo Teh. Iya Mas Hendra, kembali lagi gini Mas Hendra, orang per orang itu ada time limitnya Mas. Jadi ada satu orang yang memang fasenya dia harus melewati itu dulu gitu. Fasenya dia harus melewati itu dulu sampai mentok, mentok, ketemu masalah, drop, jatuh, baru ketemu kesadaran. Jadi kadangkala kita kalau ngelihat teman-teman atau ngelihat sahabat atau mungkin ngelihat pasangan kita sendiri, mungkin itu diri kita sendiri gitu. Kadang kadang susah untuk ngerem, kamu tuh harus sadar bahwa kamu harus mengerti, jangan kayak gitu, misalnya jangan kayak gitu, kamu masih step-nya di sini, kenapa kamu ngaku di sini, gitu istilahnya. Kadang ada segalanya tuh ada waktunya gitu loh, Mas. Ada waktunya di mana seseorang memang harus mengalami fase-fase sombong seperti itu. Hmm, hmm, Memang memang segalanya diizinkan, Mas Hendra. Segalanya itu memang terhampar dan terjadi gitu, Mas. Jadi memang gimana ya, Mas, dunia ini panggung sandiwara ya iya. Memang ada yang diperankan kayak gini, kayak begitu, kayak ngeselin, kayak yang rudet, kayak yang aneh gitu istilahnya. Iya memang itu udah hamparan cerita kehidupan ini. Dan semua memang ada waktunya gitu. Dan kita nggak bisa mengontrol waktu itu. Kita juga nggak bisa mengontrol seseorang harus berkesadaran now. Nggak bisa. Lepasin aja sebetulnya. Lepasin aja. Karena hampir rata-rata nih, kalau mau kita bilang hampir rata-rata, karena aku ngalamin. Aku ngalamin, Mas Hendra, aku yakin juga pasti ngalamin. Motivator terbesar kita, Bapak Mardigu Wowi juga pasti ngalamin. Semua hampir teman-teman deh yang punya cerita-cerita yang pada akhirnya punya cerita menginspirasi, rata-rata mengalami Mas. Mengalami apa? Mengalami mentok, mengalami kejatuhan,